Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Diangraini dengan NIM 09031282025075 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek sistem informasi pemesanan tiket travel berbasis website pada Akbar Travel atau yang dikenal dengan iTravel. Untuk latar belakang perancangan proyek ini yaitu Akbar Travel merupakan salah satu perusahaan agen travel yang sudah sangat dikenal di Kota Palembang. Karena jasa agen travel ini banyak digunakan oleh masyarakat, terutama yang berada di Kota Palembang. Akan tetapi, untuk penanganan sistem informasi pelayanan tiket konsumen masih dilakukan dengan menggunakan telepon biasa, via chat dan dengan konsumen datang langsung ke agen travel tersebut untuk mendapatkan informasi seperti informasi harga tiket, jadwal keberangkatan, dan pemesanan tiket. Hal tersebut terkadang mempersulit konsumen dalam memanfaatkan pelayanan tiket tersebut, karena tidak semua konsumen dalam keadaan tertentu dapat menggunakan fasilitas telepon atau mendatangi agen travel untuk mendapatkan informasi pelayanan tiket. Dengan cara ini, tidak akan efisien karena jika banyak yang berminat untuk mereservasi travel tersebut, maka akan memakan banyak waktu untuk membalas chat atau telepon dari pelanggan, terlebih jika tiket tersebut sudah terjual habis. Demi efisiensi waktu dan menunjang pelanggan agar lebih mudah dan cepat dalam memesan sebuah travel, diperlukannya sebuah website sebagai sarana untuk memudahkan pelanggan. Apalagi dengan adanya tren serba online di masa digital sekarang, membuat pelaku bisnis travel melakukan penjualan tiket melalui berbagai platform. Salah satunya adalah membuat website sendiri agar terlihat lebih profesional dan mandiri. Berdasarkan permasalahan di atas, saya tertarik untuk merancang sebuah proyek sistem informasi yang akan direalisasikan dalam bentuk sebuah sistem informasi pemesanan tiket travel berbasis website pada Akbar Travel atau dikenal dengan iTravel. Untuk tujuan proyek ini yaitu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dengan mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi seputar travel dan pemesanan tiket travel, serta mendapatkan profit yang lebih tinggi dan memudahkan pekerjaan petugas dalam mengelola data. Untuk sasaran proyek, perancangan sistem informasi ini yaitu sistem ini ditujukan bagi pelanggan yang ingin memesan tiket travel yang terpercaya di agen travel. Yang pertama yaitu WBS, Work Breakdown Structure Diagram. Untuk WBS sendiri terbagi menjadi beberapa rancangan aktivitas proyek. Yang pertama yaitu investigasi awal, yang kedua tahapan analisis masalah dan kebutuhan sistem, yang ketiga desain dan perancangan sistem, yang keempat pembuatan sistem, yang kelima testing sistem, yang keenam implementasi sistem. Yang pertama yaitu tahapan investigasi awal. Tahapan investigasi awal ini terbagi menjadi beberapa subtahapan. Yang pertama yaitu pada tahapan mengumpulkan data dari pihak travel. Pada tahapan ini, interviewer akan melakukan wawancara dengan pihak travel, lalu melakukan observasi ke agen travel, dan staf administrator akan mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara dan observasi alur proses pada agen travel. Lalu, subtahapan yang kedua yaitu pada tahapan mengidentifikasi prosedur dan proses sistem yang terjadi pada pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, bisnis analis akan membuat flowchart prosedur dan proses sistem yang terjadi pada pemesanan tiket travel. Lalu staf administrator akan membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem yang terjadi. Lalu pada tahap ketiga, yaitu membuat rumusan proyek Carter dari alur proses sistem yang terjadi pada pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, bisnis analis akan menganalisis, mendefinisikan, dan merumuskan peluang bisnis pada sistem pemesanan tiket travel. Lalu, bisnis analis akan menganalisis permasalahan pada sistem pemesanan tiket travel. Lalu project manager dan business analyst akan mengidentifikasi, merumuskan, dan memecah menjadi beberapa lingkup proyek pada sistem. Selanjutnya, administrasi keuangan dan konsultan keuangan akan mengidentifikasi dan membuat estimasi biaya proyek yang akan dibangun pada sistem. Lalu staf administrator akan membuat dan mengumpulkan dokumentasi hasil proyek Carter sistem yang terjadi pada agen travel. Tahapan yang keempat yaitu pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal pada sistem. Pada tahapan ini, staf administrator akan mengumpulkan dokumentasi hasil investigasi awal pada sistem pemesanan tiket travel, lalu technical writer akan membuat dokumentasi akhir hasil investigasi awal. Selanjutnya yaitu tahapan analisis masalah dan kebutuhan sistem. Tahapan ini terbagi menjadi beberapa subtahapan. Yang pertama, tahapan menganalisis masalah pengembangan sistem pada sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, project manager dan bisnis analis akan mempelajari dokumentasi hasil investigasi awal pada sistem pemesanan tiket travel, melaksanakan rapat dengan tim pengembang, lalu melaksanakan rapat dengan pihak agen travel untuk menganalisis masalah sistem, dan tanda tangan pengesahan rincian permasalahan.
Lalu, staf administrator akan membuat dokumentasi hasil menentukan permasalahan dalam pengembangan sistem pemesanan tiket travel. Tahapan kedua yaitu menganalisis kebutuhan pengembangan sistem. Pada tahapan ini, proyek manajer dan sistem analis akan mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem pemesanan tiket travel. Lalu, melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Lalu, proyek manajer bersama bisnis analis dan sistem analis akan melaksanakan rapat dengan pihak agen travel untuk menganalisis kebutuhan sistem dan tantangan pengesahan rincian kebutuhan. Selanjutnya, staf administrator akan membuat dokumentasi hasil menentukan kebutuhan dalam pengembangan sistem pemesanan tiket travel. Tahapan yang berikutnya yaitu melakukan wawancara dengan pihak agen travel. Pada tahapan ini terbagi menjadi subtahapan lagi. Pada tahapan 2.3.1 ini, interviewer akan menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pihak agen travel, lalu membuat janji untuk melakukan wawancara dengan pihak agen travel, mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara dengan pihak agen travel, menyiapkan lokasi wawancara, dan melakukan wawancara dengan pihak agen travel. Selanjutnya, tahapan pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah dan kebutuhan pengembangan sistem. Pada tahapan ini, staf administrator akan mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis masalah dan kebutuhan sistem, lalu technical writer akan membuat dokumentasi akhir hasil analisis masalah dan kebutuhan pada sistem pemesanan tiket travel. Selanjutnya yaitu tahapan ketiga, desain dan perancangan sistem. Pada tahapan ini terbagi menjadi beberapa subtahapan. Yang pertama, tahapan mengumpulkan data untuk membuat desain sistem. Pada tahapan ini, sistem analis akan mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah dan kebutuhan pengembangan sistem. Lalu pada tahapan yang kedua yaitu desain diagram dekomposisi sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, sistem analis akan membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem pemesanan tiket travel. Lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi tersebut. Lalu tahapan ketiga yaitu desain logika proses sistem usulan DFD. Pada tahapan ini, sistem analis akan membuat rancangan desain logika proses sistem usulan DFD untuk sistem. Lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain DFD tersebut. Lalu pada tahapan keempat yaitu desain non-fisik atau logika struktur penyimpanan data ERD. Pada tahapan ini, sistem analis bersama database administrator akan membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data ERD untuk sistem. Lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data ERD untuk sistem. Lalu pada tahapan kelima yaitu desain fisik struktur penyimpanan data atau database. Pada tahapan ini, sistem analis bersama database administrator akan membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem. Lalu technical writer akan mendokumentasikan hasil desain fisik tersebut untuk sistem pemesanan tiket travel. Selanjutnya, tahapan ini juga terbagi menjadi beberapa subtahapan lagi, yaitu subtahapan yang keenam, desain fisik proses sistem usulan PDFD. Pada tahapan ini, sistem analis akan membuat rancangan desain fisik PDFD, lalu technical writer akan mendokumentasikan PDFD. Lalu pada tahapan ketujuh, desain topologi jaringan untuk sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, network engineer akan membuat rancangan desain topologi jaringan untuk sistem, lalu technical writer akan membuat dokumentasi hasil desain topologi jaringan tersebut. Selanjutnya pada tahapan ke-8, desain interface untuk sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, sistem analis akan membuat rancangan desain interface, lalu technical writer akan mendokumentasikan hasil desain interface tersebut. Lalu pada tahapan ke-9, mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain. Pada tahapan ini, staff supporting akan mengumpulkan dokumentasi dari hasil beberapa tahapan tadi. Lalu pada tahapan ke-10, menentukan desain sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, sistem analis akan mempelajari dokumentasi hasil desain sistem, lalu project manager akan melaksanakan rapat mengenai desain sistem pemesanan tiket travel. Dan yang terakhir yaitu pembuatan dokumentasi hasil akhir desain sistem. Pada tahapan ini, staff supporting akan mengumpulkan dokumentasi hasil rapat final desain sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan 3.2 terbagi menjadi beberapa subtahapan, yaitu pada tahapan ini Secretariat akan membuat janji dengan tim pengembang, lalu staf supporting akan menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembang, lalu staf administrator akan menyiapkan akomodasi untuk rapat, lalu project manager akan melakukan pembahasan rapat dengan tim pengembang, dan staf supporting akan mendokumentasikan hasil rapat final. Pada tahapan ini juga dilakukan beberapa penyesuaian
yang dilakukan oleh project manager, sistem analis, network engineer, database administrator, ahli teknologi informasi, ahli internet, dan sistem integrator. Selanjutnya tahapan keempat yaitu pembuatan sistem. Tahapan yang pertama yaitu mengumpulkan dokumentasi final design untuk pembuatan sistem. Pada tahapan ini, project manager, programmer, database administrator, network engineer, dan sistem integrator akan mempelajari dokumentasi final design untuk pembuatan sistem. Lalu pada tahapan kedua yaitu pembuatan user interface system. Pada tahapan ini, programmer dan web design akan membuat coding user interface sistem pemesanan tiket travel. Lalu sistem tester akan melakukan testing dan evaluasi user interface, dan staf administrator akan mendokumentasikan hasil user interface tersebut. Pada tahapan ketiga yaitu membuat database sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, database administrator akan melakukan instalasi RDBMS untuk sistem pemesanan. Lalu programmer dan database administrator akan membuat coding database sistem pemesanan tiket travel. Dan sistem tester, database administrator, secara programmer akan melakukan testing dan evaluasi database sistem pemesanan tiket travel. Selanjutnya pada tahapan keempat yaitu membuat coding proses sistem. Pada tahapan ini, programmer akan membuat coding proses sistem pemesanan tiket, lalu sistem tester akan melakukan testing dan evaluasi proses, lalu staf administrator akan membuat dokumentasi coding proses sistem dan hasil evaluasi sistem tersebut. Selanjutnya pada tahapan kelima yaitu integrasi proses sistem, database, dan user interface pada sistem. Pada tahapan ini, aplikasi integrator akan melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface pada sistem pemesanan tiket travel. Dan staf administrator akan mendokumentasikan hasil integrasi tersebut. Selanjutnya, pada tahapan ke-6 yaitu pembuatan dokumentasi instalasi dan konfigurasi sistem. Pada tahapan ini, technical writer mengumpulkan dokumentasi dari hasil instalasi dan konfigurasi sistem pemesanan tiket travel. Selanjutnya yaitu tahapan kelima, uji coba sistem. Yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu uji coba black box testing pada sistem pemesanan tiket travel. Sistem ini menggunakan uji coba black box testing. Pada tahapan ini, staff supporting akan menentukan user tester untuk melakukan black box testing, lalu sistem tester akan melakukan black box testing sistem pemesanan, dan staff administrator akan membuat dokumentasi hasil terkait black box testing. Selanjutnya, menganalisis selama pengujian sistem berlangsung. Pada fase ini, sistem analis akan mempelajari hasil dari analisis kesalahan pengujian sistem, dan staf administrator akan mendokumentasikan hasil dari analisis kesalahan pengujian sistem tersebut. Selanjutnya, pada tahapan ketiga, yaitu melaksanakan rapat hasil dari uji coba sistem dengan tim pengembang. Pada tahapan ini, sekretaris akan membuat janji dengan tim pengembang, staf supporting, dan administrasi keuangan akan menyiapkan lokasi dan akomodasi untuk melaksanakan rapat. Lalu project manager dan sistem tester akan melakukan pembahasan rapat dengan tim pengembang dengan melakukan pengecekan kesesuaian hasil testing dengan analisis kebutuhan sistem. Selanjutnya, staf administrator akan membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi uji coba sistem pemesanan tiket travel. Lalu selanjutnya pada tahapan dokumentasi hasil akhir uji coba, pada tahapan ini staf administrator akan mengumpulkan dokumentasi hasil black box testing. Lalu staf administrator akan mengumpulkan dokumentasi hasil dari analisis kesalahan, mengumpulkan dokumentasi hasil rapat evaluasi, dan technical writer membuat dokumentasi akhir hasil uji coba sistem. Selanjutnya yaitu tahapan terakhir yaitu implementasi sistem yang terbagi menjadi beberapa subtahapan. Pada tahapan ini, pada tahapan pertama yaitu pengadaan perangkat pendukung untuk sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, staff supporting akan melakukan pengadaan perangkat pendukung untuk sistem pemesanan tiket travel, lalu menyiapkan alat sistem jaringan, dan menyiapkan printer untuk sistem pemesanan. Selanjutnya, instalasi sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, staff supporting akan melakukan instalasi software pembantu sistem yang diperlukan dari sisi klien dan sisi server. Lalu staff supporting akan menginstalasi aplikasi sistem pemesanan tiket travel. Selanjutnya, implementasi jaringan. Pada tahapan ini, staff supporting akan melakukan instalasi sistem jaringan dan penghubung antara komputer klien dan server, lalu melakukan konfigurasi sistem jaringan antara komputer klien server, melakukan testing sistem jaringan antara komputer klien dan server, dan staff administrator akan membuat dokumentasi sistem jaringan antara komputer klien dan server. Selanjutnya pada tahapan keempat yaitu konversi sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, database administrator, network engineer, dan programmer akan melakukan konversi sistem pemesanan tiket travel menggunakan metode migrasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, project manager, business analyst, dan sistem tester akan melakukan tes pada sistem pemesanan tiket travel. Lalu, staf administrator akan membuat dokumentasi hasil konversi sistem pemesanan tiket travel. Selanjutnya, melakukan training kepada end user sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, staff supporting akan melakukan pelatihan sistem. Lalu, staf administrator akan membuat dokumentasi training end user sistem. Lalu, tahapan
Selanjutnya yaitu dokumentasi hasil akhir implementasi sistem pemesanan tiket travel. Pada tahapan ini, technical writer akan membuat dokumentasi akhir hasil implementasi sistem pemesanan tiket travel yang dilakukan oleh technical writer. Selanjutnya yaitu SDM, struktur organisasi pengelola proyek. Untuk SDM proyek ini terbagi menjadi beberapa tata kelola organisasi, yaitu yang paling atas yaitu proyek leader sistem informasi pemesanan tiket travel berbasis website pada Akbar Travel atau iTravel, yang terbagi menjadi beberapa SDM. Yang pertama pada manajer investigasi awal, itu terbagi menjadi staf yang terdiri dari interviewer, staf administrator, administrasi keuangan, dan technical writer. Lalu terdapat tenaga ahli yang terbagi menjadi konsultan keuangan dan bisnis analis. Selanjutnya pada manajer analisis masalah dan kebutuhan sistem terbagi menjadi staf yang terdiri dari interviewer, staf administrator, dan technical writer. Lalu tenaga ahli yang terdiri dari bisnis analis dan sistem analis. Selanjutnya pada SDM proyek manajer desain dan perancangan sistem terbagi menjadi staf yang terdiri dari sekretaris, staf supporting, staf administrator, dan technical writer. Lalu tenaga ahli yang terbagi menjadi bisnis analis, sistem analis, network engineer, database administrator, ahli internet, ahli teknologi informasi, dan sistem integrator. Lalu pada manajer pembuatan sistem terbagi menjadi pada bagian staf terbagi menjadi staf administrator dan technical writer. Lalu pada tenaga ahli terbagi menjadi programmer, database administrator, network engineer, sistem tester, sistem integrator, web design, dan application integrator. Lalu pada tahapan manajer uji coba sistem terbagi menjadi staf dan tenaga ahli. Pada staf terbagi menjadi sekretaris, staf supporting, staf administrator, administrasi keuangan, technical writer. Lalu tenaga ahli yang terbagi menjadi sistem analis dan sistem tester. Selanjutnya yang terakhir pada manajer implementasi sistem terbagi menjadi staf supporting, staf administrator, dan technical writer. Pada tenaga ahli terbagi menjadi bisnis analis, database administrator, network engineer, programmer, dan sistem tester. Selanjutnya yaitu RAB, yaitu rencana anggaran biaya proyek. Untuk rancangan anggaran biaya proyek ini dapat dilihat pada tabel anggaran proyek pada anggaran proyek ini dengan judul Proyek Sistem Informasi Pemesanan Tiket Travel berbasis website pada Akbar Travel, dengan sasaran proyeknya pelanggan yang ingin memesan travel kepada agen travel, dengan tujuan proyeknya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dengan mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi seputar travel dan pemesanan tiket travel, serta mendapatkan profit yang lebih tinggi dan memudahkan pekerjaan petugas dalam mengelola data. Untuk metode pengembangan sistem informasi yang saya gunakan pada proyek ini yaitu System Development Lifecycle (SDLC) jenis waterfall. Tabel anggaran ini terbagi menjadi beberapa kode tes yang dapat dilihat. Di antaranya yaitu pada tabel kode tes 1.1.1, yaitu dengan nama tesnya wawancara dengan pihak travel, dengan SDM-nya interviewer sebanyak 1, dengan lama hari kerjanya 1 hari, dengan jumlah honor 150.000, total bayarnya 150.000. Untuk peralatan yang diperlukan pada kode tes ini yaitu alat perekam wawancara dengan total bayar 200.000 berjumlah 1, lalu ATK paket dengan total bayar 100.000 berjumlah 1. Untuk biaya perjalanan terbagi biaya perjalanan yang dibutuhkan yaitu transportasi berupa untuk menyewa mobil dengan lama 1 hari, harga 400.000 dengan total bayar 400.000. Selanjutnya yaitu pada kode tes 1.1.2 melakukan observasi ke agen travel yang dilakukan interviewer, lalu mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara, dengan peralatan dibutuhkan Microsoft Office lisensi dan personal komputer, dengan total biaya yang dapat dilihat pada tabel. Lalu kode-kode tes ini terbagi menjadi 70 baris dengan total keseluruhan anggaran biaya yaitu Rp51.850.000. Untuk tabel anggaran biaya ini dirincikan kembali untuk anggaran-anggaran biaya yang diperlukan berupa SDM yang diperlukan seperti bisnis analis, project manager, konsultan keuangan, staff supporting, dan sebagainya.
dengan dirincikan seberapa banyak jumlah yang dibutuhkan dalam satu kode tes, lalu lama hari kerja, lalu dibagi menjadi jumlah honor lagi, dengan total bayar yang dapat dilihat pada tabel, lalu berdasarkan peralatan yang diperlukan juga dibagi menjadi beberapa, yaitu di sini ada alat perekam wawancara, ada ATK per paket, ada Microsoft Office lisensi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dokumentasi hasil wawancara, lalu ada personal komputer, lalu terdapat Microsoft Visual Standard lisensi juga yang dibutuhkan untuk membuat rancangan desain diagram yang diperlukan dalam proyek pengembangan sistem ini. Di antaranya dalam membuat desain diagram dekomposisi, DFD, RD, PDFD, dan desain fisik skema database. Dengan total biaya yang dapat dilihat, lalu dibutuhkan juga di sini Microsoft SQL Server yang dibutuhkan oleh database administrator untuk melakukan instalasi RDBMS untuk proyek sistem ini. Lalu code editor lisensi untuk membuat codingan proses sistem pada pengembangan sistem informasi ini. Untuk total biayanya yaitu 51.850.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.